Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Semoga ibadah-ibadah kita di bulan puasa Ramadan ini diterima oleh Allah sehingga kita mendapatkan pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana maklum bahwa Ahlul Bait adalah keluarga Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mayoritas ulama mengatakan bahwa Ahlul Bait itu gak hanya terbatas pada generasi awal, melainkan bahwa keturunan Sayyid Hasan dan Sayyid Husain seperti para Sayyid, Syarif dan Habib sampai hari kiamat nanti juga disebut sebagai Ahlul Bait karena mereka itu terlarang menerima zakat. Itu menurut mayoritas ulama. Kemudian seluruh ulama muktabar atau yang otoritatif dan otoritas ulama nasab Ahlus Sunnah wal Jamaah telah meyakini dan menetapkan, bukan sekedar husnudzon ya, bahwa para Habib, Sayyid dan para Syarif yang ada sekarang ini adalah zurriyah dari Sayyidah Fatimah atau Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian begini, di dalam kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab Qomiyut Tughyan, sarahnya kitab Manzumah Syu'abil Iman, halaman 23, dijelaskan bahwa telah berkata Imam Ibnul Arabi, qala Ibnul Arabi, wa yanbaghi likulli muslimin ay ya'taqida anna jami'a ma yasduru min ahlil baiti qad afallahu anhum fihi wa laysa lana dhammu ahadin fa kaifa bi ahlil baiti. Dianjurkan bagi setiap muslim untuk meyakini bahwa semua apa yang dilakukan oleh Ahlul Bait itu telah diampuni oleh Allah. Kita dilarang untuk mencela siapapun, lebih-lebih terhadap Ahlul Bait. Selanjutnya masih dalam kitab Qomiyut Tughyan, di situ dijelaskan ada sebuah cerita. Telah bercerita kepadaku seseorang yang aku percaya di kota Mekah bahwa ia membenci terhadap kelakuan para syurafa. Syurafa ini adalah keturunan Nabi di masa itu ya. Kelakuan para syurafa terhadap orang lain. Dalam mimpiku aku melihat Sayyidah Fatimah, putri baginda Rasulullah, berpaling dariku. Jadi dalam mimpi orang tersebut Sayyidah Fatimah berpaling darinya. Lalu aku memanggil salam kepada beliau dan bertanya mengapa beliau berpaling dariku. Beliau Sayyidah Fatimah menjawab, kau telah mencegah para syurafa. Lalu aku berkata, apakah engkau tidak melihat apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang? Beliau Sayyidah Fatimah kemudian menjawab, apa jika begitu mereka bukan anak-anakku? Lantas aku berkata, kata orang ini, saya tobat sekarang. Dan mendengar jawabanku, beliau Sayyidah Fatimah menghadapkan wajahnya ke arahku dan kemudian aku terbangun dari tidurku. Begitu ya. Artinya saya mau menyampaikan bahwa berhati-hatilah terhadap para Syarif, Sayyid, Habib, dalam arti bahwa pertama, kalaupun misalnya ada sebagian dari kita yang sudah nggak percaya karena termakan, nggak percaya pada nasab habaib, karena sudah termakan narasi dari sekelompok orang, tidak percaya sehingga tidak percaya kepada bahwa habaib itu merupakan keturunan Nabi Muhammad. Tapi meskipun kita tidak percaya mereka keturunan Nabi, tidak percaya pada habaib, bahwa habaib itu keturunan Nabi, itu tidak menjadi alasan untuk mengejek dan mencela mereka. Dan bukan menjadi alasan pula kalau ada dari kalangan habaib menghina orang lain, lalu dibuat alasan untuk menghina balik para habib. Cuma mirisnya, seringnya itu malah habib-habib yang dihina. Itu tidak salah apa-apa. Ada juga habib-habib yang terkenal alim dan soleh, artinya baik di masyarakat, juga tak luput dari celaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya,
Apa alasan kita untuk tidak percaya bahwa para Habib adalah dzurriyyah Rasulullah? Sementara para ulama yang terpercaya sudah jelas menetapkan bahwa mereka sebagai keturunan Rasulullah. Toh pendapat seseorang atau kelompok pembatal itu yang dijadikan referensi untuk tidak mempercayai nasab habaib, tidak mempercayai nasab habaib bersambung pada Rasulullah, itu mengelak ketika ditanyai kesiapannya untuk bertanggung jawab kelak di akhirat atas keputusannya itu dia mengelak. Makanya sebelumnya itu kan disebut Al-Kaburi, dijuluki Al-Kaburi. Ya memang seperti itu, dia sering kabur atau sering lari dari tanggung jawab. Tapi katanya penduduk Indonesia ini yang nggak percaya, yang sudah nggak percaya bahwa habaib itu keturunan Rasulullah sudah 80%. Ini survei dari mana? Kemudian sampel yang dibuat statistik untuk menentukan bahwa 80% penduduk Indonesia sudah tidak percaya bahwa nasab habaib bersambung pada Rasulullah. Itu data dari mana? Lembaga survei mana yang udah melakukan survei itu? Mau bohong lagi? Begitu. Kemudian yang ketiga mengenai tes DNA. Kalau merujuk pada tulisannya Pak Imad bahwa mayoritas dari habaib yang sudah tes itu haplogrupnya G. Perhatikan kalimatnya ya, mayoritas. Mayoritas dari yang tes yang jumlahnya itu katanya cuma 180 orang. Tapi kemudian akhirnya direvisi oleh Pak Sugeng bahwa yang 30 dari 180 orang tadi itu bukan dari kalangan Ba'alawi ternyata. Jadi sisanya haplogrupnya apa? Kalau diksi yang dinyatakan adalah mayoritas, 180 dikurangi 30 sama dengan 150. Sisanya dari mayoritas 150 itu haplogrupnya apa, saya tanya. Tapi bukan saya itu mengharuskan tes DNA dalam masalah nasab habaib ini atau dalam masalah nasab apapun ya. Karena itu sudah ada ketentuannya yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Dan juga sudah pernah saya sampaikan bahwa banyak dari kalangan habaib yang sudah melakukan tes DNA itu haplogrupnya J1 dan J2. Itu sudah ada di video channel ini, sudah lama itu di konten channel ini. Kemudian lagi begini, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa pertama yang sampai di telaga Haud atau telaga Al-Kautsar adalah keluargaku dan mereka yang mencintai dari golongan umatku. Lalu juga diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah bersabda, likulli syai'in asasun wa asasul islami hubbu ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hubbu ahli baitihi. Setiap sesuatu itu punya asas, dan asas Islam adalah mencintai sahabat dan keluarga Rasulullah. Lalu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Sayyidina Ali radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, awwalu man yaridul haudha ahlu baiti wa man ahabbani min ummati. Orang-orang pertama yang sampai di telaga Haud, telaga Al-Kautsar adalah keluargaku dan mereka yang mencintaiku dari golongan umatku. Dan di dalam kitab Al-Ghuror juga diriwayatkan bahwa man mata ala budi ali Muhammadin jaa yaumal qiyamah maktuban baina ainaihi ais min rahmatillahi. Siapa yang mati dalam keadaan benci keluarga Rasulullah, dia akan datang pada hari kiamat tertulis di antara kedua matanya sebagai orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Lalu yang terakhir, hurrimat al-jannatu ala man zalama ahla baiti aw qatalahum aw a'ana alaihim aw syabbahum aw sabbahum. Diharamkan surga atas siapa saja yang mendolimi keluargaku, yang mendolimi ahlul bait. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Wallahu alam bisawab. Semoga kita tidak termasuk orang yang punya kebencian pada ahlul bait Rasulullah, sehingga kita tidak malu bertemu dengan Rasulullah kelak di hari kiamat, dan supaya kita dimudahkan untuk meminum dari telaga
Al-Kautsar beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.